Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas A2 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Pila Azra Mumtaz dengan saya sendiri, Malha Nadika, Sabila Mayasa Koago, Reni Arianti, Virginia Melekoa. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum botani farmasi percobaan ke-6, yaitu identifikasi amilum secara kimiawi. Dengan koordinator praktikum, Ibu Dr. Isnindar MSc APT dan Ibu Dr. Sri Wahdaningsi MSc APT. Dengan asisten praktikum, Bang Albianus Febitarum. Bahannya sebagai berikut: iodin, amilum orizae, amilum solani, amilum tritici, amilum manihot, amilum maidis, dan aquades. Zat yang akan kita gunakan yang pertama dari PTTS, yang kedua ada batang pengaduk, yang ketiga ada penjepit tabung reaksi, yang keempat tabung reaksi, yang kelima bak tabung reaksi, dan terakhir lilin. Masukkan sedikit demi sedikit pati amilum menggunakan batang pengaduk ke dalam tabung reaksi. Masukkan sesuai dengan label yang tertera pada tabung reaksi dan dilakukan dengan hati-hati agar pati tidak berceceran. Pati yang sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi selanjutnya ditambahkan aquades dengan menggunakan pipet tetes. Selanjutnya digojok hingga homogen. Pada manihot dapat diamati perubahan warna yang terbentuk adalah putih susu. Sedangkan pada amilum tritici terbentuk warna putih keruh dengan endapan putih di bagian bawah tabung. Pada amilum orizae terbentuk warna putih keruh, warna putih susu pada amilum maidis, dan warna kuning jernih pada amilum solani dengan endapan kuning pada bagian bawah tabung. Teteskan 3-5 tetes iodin ke dalam tabung reaksi yang sudah bersih sampel. Kemudian digojok kembali hingga homogen dan menunjukkan perubahan warna pada masing-masing sampel. Setelah ditetesi iodin dan digojok, terdapat perubahan warna, yaitu pada amilum solani terbentuk warna ungu keabu-abuan, pada amilum tritici ungu kehitaman, pada amilum manihot terbentuk warna biru hitam pekat, pada amilum orizae terbentuk warna ungu kecoklatan, dan pada amilum maidis terbentuk warna ungu kehitaman. Siapkan penjepit sampel yang akan dipanaskan, juga lilin. Jepit tabung reaksi yang bersih sampel, kemudian panaskan di atas lilin beberapa saat hingga terbentuk perubahan warna pada masing-masing sampel. Saat memanaskan tabung reaksi, goyang tabung secara perlahan dan dengan kecepatan konstan agar pemanasan menyebar merata ke seluruh bagian bawah tabung. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi dari sampel pertama hingga sampel terakhir.
Perubahan warna pada sampel setelah dipanaskan. Amilum maydis menjadi bening, amilum manihot menjadi bening, amilum solani menjadi kuning keruh, amilum tritici menjadi putih keruh, dan amilum orizae menjadi putih susu. Uji organoleptis. Yang pertama, amilum maydis. Warna putih, tidak berbau, tidak berasa, dan tekstur halus. Yang kedua, amilum orizae. Warna putih, tidak berbau, tidak berasa, dan tekstur halus. Yang ketiga, amilum manihot. Warna putih, tidak berbau, tidak berasa, dan tekstur halus. Yang keempat, amilum solani. Warna putih kecoklatan, berbau khas, dengan rasa sedikit asin, dan tekstur agak halus. Dan yang terakhir, amilum tritici. Warna putih, tidak berbau, tidak berasa, dan tekstur halus. Maka, sesuai perubahan yang tertera, dapat disimpulkan bahwa seluruh sampel mengandung amilum. Dari uji amilum yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, mengapa perlu dilakukan penambahan aquades? Pelarutan sampel di dalam aquades bertujuan untuk memudahkan kita untuk mengamati perubahan warna yang terjadi pada sampel. Yang kedua, penambahan iodin dilakukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya amilum pada sampel yang kita uji. Perubahan warna pada sampel terjadi karena adanya ikatan antara amilum yang terdapat di dalam sampel dengan iodin yang kita teteskan. Reaksi antara amilum dan iodin akan menimbulkan perubahan warna pada sampel, mulai dari ungu hingga biru kehitaman. Yang ketiga, dilakukan pemanasan pada sampel agar sampel yang ditambah dengan aquades dapat larut dengan sempurna. Jika tidak dilakukan pemanasan, amilum akan sulit terlarut karena panjangnya atom karbon yang terdapat pada amilum. Kemudian, setelah dilakukan pemanasan, terdapat endapan. Endapan tersebut terjadi karena adanya hidrolisis pati di dalam sampel. Endapan tersebut merupakan sisa dari butir-butir amilum yang tidak terhidrolisis secara sempurna, yang dapat kita lihat di dasar tabung reaksi. Sekian hasil dari praktikum kali ini. Terima kasih.